Iya, selamat siang pemirsa dan pecinta Sport One dimanapun Anda berada. Salam Sport One. Senang sekali saya Rifki Alvarez akhirnya kembali dapat menjumpai Anda dalam Big Fight Boxing ya pada Sabtu siang ini, hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Dan tema kita pada siang hari ini adalah duel klasik. Kita akan menyaksikan nanti duel klasik antara Sergio Martinez berhadapan dengan Matthew Macklin. Dan tentunya nanti akan ada peragaan dan sedikit penjelasan dari Bung Sikat Pasaribu. Salam Big Fight Boxing, Bung Rifki dan pemirsa se-Nusantara. Kami kembali hadir untuk menyapa Anda dari studio TV One. Iya, Bung Sikat. Ya. Kalau kita bicara Sergio Martinez nih, ya, legenda tinju dari Argentina ini. Ya. Pertarungannya selalu menghibur. Sangat. Saya sangat terhibur setiap kali melihat beliau bertarung ini. Apalagi pada saat dia berhadapan dengan Matthew Macklin yang sebentar lagi akan kita saksikan ini. Betul. Penuh dengan drama di situ. Bagaimana kita lihat Matthew Macklin mengungguli dia di ronde-ronde awal, tapi akhirnya di ronde-ronde akhir seorang Sergio Martinez bisa mengambil alih. Dan yang paling saya lihat dari seorang Sergio Martinez adalah gaya bertinjunya. Betul. Dia suka menurunkan kedua tangannya dan seolah-olah dia tidak takut akan ada counter dari lawan. Tapi Bung Sikat tadi bisa praktekkan ya bagaimana caranya melakukan seperti itu kira-kira. Betul. Nah, itu yang kita sampaikan bahwa Sergio Martinez ini seorang petinju yang sukses memerankan teknik kriminal. Sebenarnya itu termasuk teknik kriminal. Oh, itu namanya teknik kriminal? Ya, tapi di atas ring diolah dia menjadi teknik yang akademis sehingga tidak melanggar satu aturan apapun. Sedangkan lawannya bertanding sangat teknis sekali, tapi kurang berani bentrok, berani pukul. Kita lihat teknik apa yang dikembangkan oleh Sergio Martinez dengan teknik hand down-nya. Dia hand down, tapi tiba-tiba dia bisa meng-counter dengan cepat. Betul sekali. Ya, dia malah mengarahkan kepalanya ke lawannya dengan dia step back step seperti ini. Dia kemudian memukul. Dengan dia mengejek lawan, saya akan melihat celahnya yang mana yang dipukul. Tapi dengan cepat dia selalu meraktekkan pukulannya dengan sangat luar biasa. Dia pun dengan teknik biasanya petinju begini, tapi dia dengan memainkan kepalanya, dia memukul dengan pukulan straight kanannya dengan cepat dan berkali-kali dia memukul dengan cepat sekali. Dia uppercut. Gitu. Kurang lebihnya luar biasa. Kecepatan. Itu apa namanya tadi teknik kriminal? Teknik kriminal, tetapi dia buat teknik itu secara akademis di atas ring dan dia sukses menjadi bintang yang merajai petinju top di kelas welter dan naik dia ke kelas menengah. Dan saat ini masih ditunggu kemampuan elit dari seorang Sergio Martinez ini karena dia masih menempati posisi peringkat ketiga di bawah Gennady Golovkin juaranya di Badan Tinju Dunia WBA. Jadi kemungkinan untuk merebut gelar juara dunia di usia 47-48 tahun dia masih sangat terbuka lebar. Karena yang kita katakan dia sudah mulai bertinju dari usia 8 tahun. Jadi usia buat dia hanyalah hitungan angka, bukan jadi ukuran untuk terus berprestasi. Hanya perlu kefokusan bagi dia untuk meningkatkan karirnya, untuk tetap bisa memecahkan rekor yang pernah diraih oleh Bernard Hopkins di usia 46 tahun dia menjadi juara dunia. Jadi sangat menarik pemirsa acara yang akan kami tampilkan di hari Sabtu sore ini. Ya, terima kasih Bung Sikat dan pecinta sport One, langsung saja kita saksikan partai kita yaitu Sergio Martinez berhadapan dengan Matthew Macklin. Selamat menyaksikan. Ya berubah. Harusnya tadi ini yang pas makan itu ini yang tadi pas strik kanan strik-striknya itu tadi saya masih gede masih lurus, nggak berubah jadi ya udahlah. Ini pemirsa dan juga dengan cederanya seorang Arturo Gatti, dia benar-benar meronta-ronta untuk mengkanter pukulan yang dilepaskan oleh
Carlos Bardomir, tetapi sebagai nominasi 4 kali Fight of the Year, ini bukan hal yang mudah. Hanya dia yang masuk nominasi 4 kali Fight of the Year, dan dia tunjukkan jiwa satria dan jiwa ingin selalu mental juaranya dia tunjukkan, dan bisa kita lihat dalam teknik dan peragaannya, karena ini unifikasi penyatuan gelar Bung Rifki sangat luar biasa. Dengan yang saya katakan, posisi lengan cedera, dan lengan yang cedera inilah yang membawa dia keluar dari masa jayanya sampai pensiun, karena memang cedera tangan kanannya ini tidak bisa diajak berdamai untuk tetap fight di atas ring. Tapi Bung Sian bisa peragain sedikit ya, bagaimana teknik-teknik mereka, bagaimana seorang Carlos Baldomir dan juga bagaimana seorang Arturo Gatti misalkan mereka melakukan satu kombinasi beberapa pukulan. Kita tunjukkan ke pemirsa bagaimana Carlos Baldomir dengan cedera tangan. Dia selalu mengutamakan pertama begini, dia hajar di sini, masuk, dan dia 3 seri pukulan itu selalu dia bikin. Dan juga ketika pukulan pendek. Arturo Gatti bisa diperagakan? Ya, pukulan pendeknya? Pukulan pendek Arturo Gatti terlihat jelas. Oke, apakah? Jadi kecepatan bahu tangan dia dengan stay di tempat, dia hanya melepaskan dengan badan yang demikian. Dia sangat berani pukul dengan Carlos Baldomir yang notabene dari postur sebenarnya dia lebih kecil dari Carlos Baldomir, tetapi jiwa satria yang saya katakan tadi dan semangat juaranya, meskipun lengannya sakit, dia sama sekali tidak pernah terpukul jatuh sebelumnya. Hanya pas di fight yang kita saksikan ini pemirsa, dia harus jatuh di situ ya. dari tangan. Terima kasih Ya. atas peragaannya tadi ya, Betul. ya. Baiklah pecinta sport, langsung saja kita saksikan partai kita siang ini, yaitu Arturo Gatti berhadapan dengan Carlos Baldomir.